Apa cuma aku yang merasa kalau habis cum date, harga sahamnya besok langsung jeblok? Bang, bisa nggak kita cuma invest dekat sebelum cum date dan langsung out setelah dividen cair, terus pindah ke saham lain yang mau cum date lagi, dan begitu terus sepanjang tahun? Dan ada yang lengkap kayak gini. Beli saham sebelum cum date berakhir, jual setelah X date. Masih bisa tercatat nggak sebagai penerima dividen? Berarti bisa jadi banyak orang yang memanfaatkan situasi ini ya. Atau saya salah memahami? Betul bahwa kita sebagai pemegang saham bisa dapat keuntungan berupa dividen kalau kita punya sahamnya di tanggal yang tepat. Tanggal yang tepat kayak gimana? Tanggal yang tepat adalah seandainya kita punya saham itu di tanggal cum date-nya, alias cumulative date-nya. Di video yang ini, gua udah jelasin kalau ada tanggal-tanggal penting di pasar modal. Kita sebagai pemegang saham berhak dapat dividen ketika nama kita dicatatkan dalam list penerima dividen. Cara dicatatnya gimana? Caranya adalah kalau kita sampai dengan tanggal cum date punya saham itu. Misalnya saham X. Maka kita namanya akan dicatatkan sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan dividen. Jadi nggak perlu nunggu setahun atau sebulan dong. Betul, makanya tadi gua bilang kalau kita beli di tanggal yang tepat. Kenapa gitu? Karena kan saham itu dimiliki oleh banyak orang. Dan tiap hari, tiap jam bisa jadi pemegang sahamnya itu berubah-ubah. Maka dari itu, di pasar modal ada tanggal-tanggal tertentu di mana kalau kita punya dan memegang saham X sampai dengan tanggal cum date berakhir, nama kita akan dicatatkan sebagai pemegang saham yang berhak dapat dividen. Kalau memang perusahaannya bagi dividen. Gitu. Ah, Bang, masih belum kebayang. Kasih contohnya dong. Oke, mari kita bahas pakai contoh beneran. Di pasar modal ada perusahaan batubara yang kode sahamnya adalah ITMG, alias Indo Tambang Raya Megah. Dalam suatu kesempatan, dia kasih informasi begini ke bursa. Yang cara bacanya gini nih. Pengumuman. Semua pemegang saham ITMG berhak ya dapat Rp2.245 per saham. Tapi ada syaratnya. Untuk teman-teman yang bertransaksi di pasar reguler alias yang beli pakai aplikasi saham di HP-nya atau komputer, batas akhir kalian dicatatkan sebagai pemegang saham adalah tanggal 17 April 2025 ya. Kemudian siapa aja yang memang punya saham ITMG di tanggal itu, kalau nanti setelah tanggal 17 April mau jual lagi sahamnya ke pasar, boleh-boleh aja. Tapi tetap dapat dividen tanggal 7 Mei 2025. Tetap. Yang penting jangan dijual ya tanggal 17 April itu. Siap. Nah, pengumuman dari ITMG itu keluar di tanggal 11 April 2025. Dan teman-teman bisa lihat sendiri nih, kalau harga sahamnya ITMG dari 11 April yaitu hari Jumat, ketika pasar buka di hari Senin tanggal 14 April, harga sahamnya langsung lompat 5,98%. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang jadi nafsu untuk beli saham ITMG ini. Karena tahu kalau kita pegang sahamnya ini, seenggaknya sampai dengan 17 April, kita bisa dapat dividen. Karena namanya lagi-lagi akan dicatatkan sebagai calon penerima dividen kalau memang pegang sahamnya sampai dengan tanggal 17 April itu berakhir. Lumayan kan, dapat Rp2.245 per lembar. Kalau punya 100 lembar, kita bisa dapat bagi hasil Rp224.500 dari dividennya ITMG.
karena kita adalah pemilik saham ITMG walau baru beberapa hari. Selama kita pegang sampai dengan tanggal cum date selesai, nama kita pasti dicatat dan pasti dikasih dividennya. Sekalipun kita baru beli sahamnya di tanggal 17 April 2025 jam 3 sore misalnya. Sekitar 1 jam sebelum pasar modalnya tutup. Nah, maka dari itu, nggak heran deh ada orang-orang yang berpikiran kayak begini. Yang berpikir situasi seperti ini bisa dimanfaatkan. Beli sebelum cum date berakhir, jual saat ex date. Simple. Nama kita tercatat sebagai yang berhak dapat dividen dan jual saat ex date juga nggak masalah karena tetap akan dapat dividen. Dalam kondisi paling ideal, kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Tapi, gua bisa bilang, seringkali tidak seindah yang kita kira. Kita pakai contoh ITMG lagi. Yang kalau kita beli tanggal 17 April, kita bisa dapat dividen Rp2.245 per lembar. Di tanggal 17 April itu, harga saham ITMG per lembarnya sesaat sebelum penutupan adalah Rp24.800 per lembar. Kalau kita mau beli 100 lembar, kita harus mengeluarkan uang Rp2.480.000 dan nantinya tanggal 7 Mei 2025 alias sekitar 20 hari lagi, kita akan ditransfer sama si ITMG Rp2.245 per lembar. Berarti karena kita punya 100 lembar, kita berhak dapat uang Rp224.500 di tanggal 7 Mei 2025 itu. Sederhana ya konsepnya, bayar 2,48 juta untuk bisa dapat hak bagi hasil Rp224.500. Artinya, dalam 20 hari ke depan, kita bisa dapatkan kurang lebih 9% dari apa yang kita bayarkan di tanggal 17 April itu. Dan 9% dalam 20 hari di pasar modal itu hitungannya besar sekali. Tapi ada tapinya. Kalau lu berpikir untuk bisa jual saham ITMG di saat ex date, karena beranggapan udah nggak wajib lagi nih punya sahamnya di ex date, kan udah tercatat namanya, ya nggak? Tapi masalahnya adalah, nggak lu doang yang mikir begitu. Mayoritas orang ternyata mikir hal yang serupa. Beli saat cum date, jual saat ex date. Nah, kalau yang mikir begitu berjamaah alias bersama-sama, di saat ex date yang sangat bisa terjadi adalah ya pasti rontok harga sahamnya. Kalau semua orang berpikir untuk jual saat ex date dan nggak ada yang mau beli saat ex date, yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi orang-orang akan berlomba-lomba untuk jual di harga paling bawah. Supaya apa? Supaya laku sahamnya. Kita bisa lihat di sini. Sesaat setelah pasar dibuka, hari Senin tanggal 21 April, di mana itu adalah tanggal ex date dari ITMG, harga sahamnya langsung turun Rp2.200 per lembar. Dan yang lebih gilanya lagi, saat penutupan di jam 16.00, harga sahamnya turun lebih dalam di Rp2.600 per lembar. Semata-mata karena banyak orang yang berpikir hal yang sama, yaitu gua mau jual saham ITMG di saat ex date. Karena kan gua udah berhak dapat dividen karena sempat beli di cum date, ya nggak? Nah, sekarang mari kita hitung-hitungan. Kita berniat untuk dapat dividen per lembarnya adalah Rp2.245 dari saham ITMG. Lalu pas hari ex date ternyata harga sahamnya turun Rp2.200 di jam 9. Kemudian turun lagi Rp2.600 per lembar. Kalau teman-teman berhasil jual di jam 9, ya syukur deh. Masih bisa dapat dividen Rp2.245 per lembar. Tapi jangan lupa,
kalau harga saham yang kalian beli udah mengalami penurunan Rp2.200 per lembar. Jadinya gimana? Jadinya selisihnya tinggal Rp45 per lembar. Alih-alih mau dapat dividen 9% karena kita mikirnya dapat Rp2.245 per lembar, malah tinggal Rp45 per lembar. Itu pun kalau emang berhasil jualan di jam 9.00. Gimana kalau ternyata kalian baru sempat jualnya di jam 16.00? Saat harga saham per lembarnya si ITMG itu udah turun Rp2.600 per lembar. Boro-boro dapat dividen, yang ada rugi dong. Makanya kadang-kadang ada istilah dividen trap, alias jebakan dividen, karena banyak orang yang nggak terlalu paham dan menganggap ini adalah sesuatu yang dengan mudah bisa dimanfaatkan. Gitu. Tapi menurut gua sih untuk saham sekelas ITMG ya itu bukan dividen trap ya. Tapi nanti kapan-kapan aja ya kita bahas sahamnya secara mendalam. Menurut gua, kita nggak usahlah untuk berlomba-lomba ngejar dividen suatu saham tertentu hanya karena dividen per sahamnya itu besar. Ada banyak contohnya. Kemarin di salah satu big banks, misalnya Bank Mandiri yang kode sahamnya BMRI, sama juga kayak ITMG. Cum date-nya 11 April, harga sahamnya 5.100 per lembar. Kalau kita beli sahamnya di cum date, kita berhak deh dapat dividen Rp466 per lembar. Saat ex date, tanggal 14 April, harga sahamnya turun Rp350 per lembar. Masih dapat untung sih, tapi menurut gua nggak sepadan lah dengan deg-degannya. Tapi kalau lu mau ngerjain kayak begituan, beli saat cum date dan jual saat ex date juga boleh. Nggak ada yang ngelarang. Kalau gua boleh nyaranin, beli aja saham yang memang lu yakin, dan kalau emang dapat dividen ya syukur, sambil nunggu harga sahamnya tumbuh, sambil dapat dividen setahun atau 2 tahun sekali. Nggak mesti deh ikut beli dan jual terus-terusan tiap kali ada pengumuman bagi dividen kayak begitu. Kalau harga saham yang kita punya naik, kita happy. Kalaupun turun, kita juga happy karena kita bisa beli lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Tapi harus selalu analisa dulu ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lu yang masih suka jadi pemburu dividen alias dividen hunter kayak begini. Segitu dulu dari gua, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.